semua kru kapal mati dengan semua darah mereka dihisap Dr. Morbius. Morbius pun akhirnya bangun dan kembali menjadi manusia. Badannya berubah menjadi berotot seperti abang-abang kuli pasar dan memiliki tenaga seperti tidak memiliki penyakit sama sekali. Ketika Morbius tersadar, dia bangun kenapa semua modar. Dia pun mengecek CCTV yang ada di dalam kapal itu. Dia langsung mun-mun tidak sadar dengan pembunuhan massal yang telah dia lakukan. Kemudian dia lega setelah melihat Dr. Martin masih hidup. Dia langsung menyelimuti Dr. Martin. Morbius langsung menghubungi radio darurat terdekat untuk memberikan informasi pembunuhan di dalam kapal itu, agar kapal itu dapat meminta bantuan. Kemudian Dr. Morbius kabur dengan melompat ke laut. Setelah itu agen FBI datang memeriksa TKP pembunuhan dan mengevakuasi para korban termasuk Dr. Martin yang masih hidup. Morbius kembali ke kota New York untuk melanjutkan eksperimen di Lab Horizon-nya. Morbius mempelajari segala efek samping bagi tubuhnya. Setelah disuntik serum, dia mempelajari semua kekuatan barunya saat ini, termasuk pendengaran yang tajam dengan kekuatan radar kampret. Morbius harus mengkonsumsi darah buatannya untuk menahan diri agar tidak minum darah manusia seperti yang dia lakukan di kapal waktu itu. Morbius mencatat setiap durasi efek darah buatannya. Ternyata darah buatannya hanya efektif dalam waktu 6 jam. Berbeda kalau dia meminum kantong darah manusia sungguhan. Milo sudah tahu melalui berita di televisi kejadian di kapal. Dia datang ke lab itu dan bertemu dengan Morbius. Morbius yang berada di ruang isolasi terlihat lemas dan membutuhkan darah buatan. Dia meminta bantuan Milo untuk mengambil darah sintetis yang ada di freezer. Milo segera ke ruangan pendingin untuk mengambilkan darah untuk Morbius. Milo terkejut dengan perubahan Morbius pada bagian badannya yang berubah bisa berjalan tanpa tongkat. Dia terlihat sangat bugar. Milo sangat ingin serum jeruk itu, namun Morbius tidak mengizinkannya karena ini merupakan kutukan. Tapi Milo malah ngotot kekeh pengen juga. Hal itu membuat Morbius langsung marah dan menyuruhnya untuk mantog alias minggat dari tempat itu. Pada malam harinya, seorang perawat di Lab Horizon nampaknya berit ketakutan ketika dikejar oleh seorang misterius seperti vampir. Perawat tersebut dibunuh dan dihisap darahnya oleh makhluk misterius tersebut. Pagi harinya, orang-orang heboh dengan penemuan mayat perawat itu. Morbius pun merasa sangat bersalah karena dia pikir bahwa dialah yang telah membunuh perawat itu tanpa sadar. Dia pun langsung gercep pergi dari Lab Horizon itu dengan mengemasi beberapa darah buatannya. Ketika dia baru keluar dari pintu utama, dia dihentikan oleh 2 agen polisi. Polisi ini melihat ada yang aneh dan mereka curiga dengan Morbius yang terlihat sehat walafiat bisa berjalan tanpa bantuan tongkatnya. 2 agen polisi itu curiga kepada Morbius bahwa dialah yang telah membunuh perawat tadi malam. Dirasa posisinya tidak aman, Morbius pun langsung cabut dari tempat itu. 2 agen polisi itu berusaha untuk menangkapnya, namun Morbius berhasil kabur. Ketika sampai di atap gedung, polisi sudah kaget bunsin dan tiba-tiba ada di sana. Mereka juga sudah siap membedil Morbius. Morbius tidak melawan dan akhirnya menyerah. Di penjara, Morbius mulai diinterogasi oleh anggota polisi. Salah satu anggota polisi membawa air suci, katanya sebagai penangkal vampir jurig. Padahal jelas Morbius mah jelema alias manusia. Setelah interogasi tidak berjalan lancar, Morbius dijebloskan ke dalam sel. Kemudian Milo datang ke sel penjara Morbius dengan berpura-pura menjadi pengacara yang hendak mendampingi Morbius. Dia memberikan 1 kantong darah segar rasa biji salak kepada Morbius agar Morbius bisa memulihkan keadaannya kembali. Setelah Milo pergi, Morbius melihat tongkat yang dibawa Milo tertinggal di dalam sel. Morbius curiga bahwa Milo telah menggunakan serum ke tubuhnya sehingga dia bisa berjalan tanpa tongkat itu lagi, dan ia berasumsi bahwa Milo lah yang telah membunuh perawat pada malam itu di Lab Horizon. Hal itu membuat Morbius gusar jeung teu eling, kesal terhadap kelakuan Milo. Kemudian Morbius langsung meminum kantong darah itu dan dia berubah menjadi vampir. Take me, for example. I may look calm.
Akhirnya Morbius menemukan Milo dan terjadi pertengkaran. Milo mengakui bahwa dialah yang membunuh perawat di Lab Horizon waktu itu. Kemudian kedua vampir jurik itu pun gelut. Milo yang tidak bisa mengendalikan kekuatannya menyerang dan membunuh siapa saja orang di sekelilingnya. Milo telah membunuh secara membabi buta agen-agen polisi, dan pertarungan Morbius dan Milo pun terus berlanjut ke stasiun bawah tanah. Di stasiun bawah tanah, Morbius mulai menyadari bahwa kampret bisa terbang. Polisi menyangka bahwa Morbiuslah orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan selama ini. Berita buronan Morbius menjadi orang paling dicari di kota New York dan menjadi headline berita di majalah Daily Bugle. Akhirnya Dr. Morbius bertemu dengan Dr. Martin, pacarnya. Dia meminta bantuannya untuk mengambil semua peralatan eksperimennya yang ada di Lab Horizon untuk dibawa ke lab barunya. Lab barunya itu dia temukan dari seorang pencetak uang palsu. Sementara itu, polisi dan Milo terus membuntuti aktivitas Dr. Martin. Di malam itu, Milo pergi ke sebuah klub remang-remang. Kemudian ia bertemu dengan seorang AWW gelis. Namun sayangnya ternyata perempuan itu memiliki seorang pacar yang overprotektif. Di situ dia terlibat perkelahian, namun dia masih menahan amarahnya. Setelah selesai mengaduk semen, pacar perempuan itu pun keluar dari bar. Milo yang sudah menunggu sambil minum kopi cup yang udah basi dari 3 hari lalu, langsung menyerang dan membunuh mereka semua dengan menghisap darah mereka sampai habis. Milo tidak sadar bahwa dia telah terekam CCTV, dan pada akhirnya para polisi itu mengetahui bahwa ada vampir selain Morbius. Akhirnya Milo masuk berita di kota itu. Kemudian Dr. Nicholas datang ke rumah Milo yang sedang stres karena dirinya masuk berita nasional. Dr. Nicholas terkejut dengan perubahan Milo yang berubah menjadi vampir, dan ia berusaha untuk menolongnya. Tetapi Milo yang udah edan malah melukai Dr. Nicholas hingga hampir modar.